Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan siswa saya berjudul Tanaman Sus dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Sawini Pamela, NIM 2018 11046, Desa Widya Arsita 2018 11088, Isna Lutfi 2018 11228, Dia Pusta Utomo 2018 11460, Muhammad Ikram 2018 11242, Nadila Fitri 2018 11480. Di sini saya saat ini usaha tanaman sus atau jasa cuci sepatu sudah banyak masyarakat yang memerlukan jasa cuci sepatu ini. Kebutuhan masyarakat semakin membuatkan untuk membuka usaha milik jasa cuci sepatu yang pasti dibuka oleh banyak orang, memiliki banyak kesibukan sehingga tidak ada waktu untuk membersihkan atau merawat sepatu mereka. Fase yang akan datang meningkatkan kualitas, harga, pelayanan terbaik dari usaha tanaman sus agar konsumen mendapatkan kepuasan dalam menggunakan jasa kami. Estimasi kualitas pasar usaha tanaman sus atau jasa cuci sepatu, kami memasarkan strategi pemasaran dengan media online atau sosial. Desa Widya Arsita, NIM 2018-11088. Di sini saya akan menyampaikan aspek pemasaran treatment sus yang terdiri dari segmentasi, targeting, positioning, dan bauran pemasaran. Segmentasi treatment sus akan memberikan pelayanan yang profesional dan baik, hasil cuci yang bersih dan harum, ketepatan waktu dalam penyelesaian kerja. Lokasi ini strategis untuk membuka jasa laundry ini adalah sebaiknya berada di tengah atau di pusat kota karena dapat banyak konsumen yang membutuhkan jasa ini. Itu misalnya di dekat kampus, perkantoran. Ini sangat menguntungkan karena mahasiswa dan pegawai termasuk orang yang sangat sibuk sehingga membutuhkan jasa laundry ini untuk membantu mereka. Segmentasi treatment sus, usaha cuci sepatu ini untuk anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Manfaatnya untuk kepuasan pada pelanggan yang telah menggunakan jasa treatment sus ini. Targeting treatment sus yaitu menarik minat konsumen untuk menggunakan jasa laundry sepatu ini agar kita mendapatkan keuntungan bisnis. Positioning treatment sus yaitu kita mempromosikan jasa laundry ini itu lewat media sosial seperti Instagram, lebih efisien dan menghemat waktu dan juga biaya karena di masa sekarang ini kita dapat memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran produk atau jasa sehingga dapat dilihat atau diketahui oleh banyak orang. Terus dengan cara memesan kita melalui WhatsApp. Media WhatsApp ini digunakan sebagai media untuk memesan. Negosiasi antara penyedia jasa laundry sepatu dengan konsumen sehingga akan lebih menghemat waktu tanpa harus bertemu secara langsung. Bauran pemasaran treatment sus yaitu memberikan harga terjangkau sehingga dapat dijangkau dengan kalangan baik. Konsumen memiliki penghasilan yang rendah maupun konsumen yang memiliki penghasilan yang tinggi, sehingga hal ini akan menarik minat konsumen untuk menggunakan jasa laundry sepatu ini. Hal itu juga merupakan peluang kami untuk memperoleh keuntungan dari harga yang terjangkau.
sehingga banyak konsumen yang menggunakan jasa laundry sepatu ini. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Lokasi Nocturnal Sauce Treatment ini strategis mudah dijangkau, yaitu tepatnya di Jalan DR Susanto, Pati, Jawa Tengah. Nocturnal Sauce Treatment itu memilih lokasi tersebut karena lokasinya strategis, dekat dengan konsumen, sehingga akan memberikan keuntungan bagi Nocturnal Sauce Treatment itu dalam memperoleh konsumen. Yang kedua, luas produksi. Di sini luas produksinya diketahui maka diperoleh TR sama dengan TC. TC-nya ini nanti FC ditambah VC. TR-nya ini nanti P dikali Q, karena P itu price, Q itu satuannya. Kemudian FC-nya di sini diketahui tadi jumlahnya dari keseluruhannya 10.130.000 ditambah VC-nya dari total keseluruhannya juga tadi 195, sehingga totalnya FC sama VC-nya itu dijumlah ketemunya 10.325 dibagikan dari dibagi 25.000 itu tadi dari price, kemudian ketemu hasilnya 413 unit. Yang ketiga, aspek teknis yang ketiga ini yaitu layout. Layout di sini dapat dilihat nanti pada slide di gambar ya. Dalam layout ini, Nocturnal Sauce Treatment ini dalam menentukan tata letak usaha dilakukan pertimbangan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pertimbangan dari penempatan layout dilakukan optimalisasi keuangan dan arus proses transaksi Nocturnal pada Nocturnal Sauce Treatment ini, sehingga akan konsumen menjadi nyaman dan bisa berkunjung kembali. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang berada di Nocturnal Sauce Treatment dari teman saya tadi. Nama saya Muhammad Irham, NIM 2018-11-242. Saya akan menjelaskan soal aspek manajemen. Aspek manajemen di sini ada dua, yaitu satu, struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan, dan yang kedua itu jadwal kegiatan. Yang pertama tuh struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan yang berada di Nocturnal Sauce Treatment. Struktur organisasi di Nocturnal Sauce Treatment ini bisa dibilang belum ada atau masih kecil. Soalnya Nocturnal Sauce Treatment ini masih terbilang UMKM atau usaha kecil gitulah, yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang satu Mas Nova sebagai pengusaha yang punya, dan yang satu lagi Mas Agus sebagai karyawan atau pembantu. Dan deskripsi pekerjaannya itu sama-sama memegang jasa yang berada pada Nocturnal Sauce Treatment ini, seperti repaint, recolor, terus custom, sama penggantian insole atau outsole sepatu. Yang kedua itu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan di Nocturnal Sauce Treatment ini berlangsung dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terus kalau di hari-hari yang besar atau hari tanggal merah atau perayaan gitu tutup.
dan bukanya itu jam 1 siang sampai jam 8 malam. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, aspek keuangan. Sumber-sumber dana. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, seperti dari modal sendiri atau dari modal pinjaman atau keduanya. Modal dibagi dua macam, yaitu 1. Modal asing (modal pinjaman). Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang relatif tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara pengeluaran saham baik secara tertutup atau terbuka. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari 1. Setoran dari pemegang saham, yang kedua dari cadangan laba, yang ketiga dari laba yang belum dibagi. Biaya kebutuhan investasi. Investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam bidang usaha. Jangka waktu investasi biasanya lebih dari 1 tahun, terutama digunakan untuk membeli aktiva tetap. Aspek keuangan sumber modal usaha dari individu sendiri. Nomor 1. Uraian biaya. Peralatan penunjang jumlah 7 juta rupiah. Yang kedua, bahan habis pakai jumlah 2.030.000. Nomor 3, sewa bangunan per tahun jumlah 10 juta rupiah. Yang keempat, lain-lain 400.000 rupiah. Total pengeluaran 19.430.000 rupiah. Kriteria penilaian investasi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek keuangan perlu dilakukan dapat diukur dengan beberapa kriteria. Adapun kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi adalah 1. Payback period (PB). Yang kedua, average rate of return (ARR). Yang ketiga, net present value (NPV). Yang keempat, internal rate of return (IRR). Yang kelima, profitability index (PI). Yang keenam, serta berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Saya Natlia Fitri, NIM 2018/480. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan nocturnal sustainment. Yang pertama ada manfaat ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di masyarakat sangat berpengaruh positif terhadap usaha apapun, khususnya pada usaha laundry sepatu kami. Karena kesibukan yang dialami oleh ibu rumah tangga, maka kami memanfaatkan kesibukan masyarakat dalam memperbaiki ekonomi mereka dengan menciptakan peluang bisnis ini. Sosial dan budaya. Di era serba cepat sekarang ini, manusia menuntut agar semua hal yang mereka lakukan cepat dan praktis.
Secara tidak sadar, manusia telah mengalami perubahan, tidak terkecuali ibu-ibu rumah tangga yang seharusnya mereka mempunyai tugas untuk membersihkan rumah dan aktivitas keseharian mereka itu di rumah. Justru mereka ikut mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaan mereka justru menjadi terlupakan dan tidak terawat. Ataupun mahasiswa yang malas untuk mencuci atau membersihkan peralatan-peralatan mereka, dan itu menyebabkan banyak peluang usaha yang dapat dijalankan. Seperti kita tahu sendiri, di sekitar UMK banyak terdapat usaha warung nasi, laundry, dan sebagainya. Kami datang memanfaatkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan usaha yang ingin kami dirikan, yaitu usaha laundry sepatu. Dengan perubahan sosial dan budaya yang ada di masyarakat seperti gaya hidup masyarakat, tuntutan kesibukan bagi mahasiswa yang tidak memiliki waktu untuk mencuci sepatu, dan di sini kami siap menjadi alternatif mereka. Penanganan limbah. Sehubungan dengan akibat limbah yang dihasilkan dari usaha ini ialah tidak menghasilkan limbah yang berbahaya untuk manusia dan lingkungan hidup. Karena upaya yang kita lakukan untuk penekanan tersebut ialah melakukan pengawasan pengolahan limbah daripada lingkungan hidup, maka setiap usaha laundry wajib memiliki surat izin. Maka dari itu, Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan pada usaha kami terkait penggunaan deterjen yang fosfatnya rendah. Tujuan dari hal tersebut ialah supaya limbah yang dihasilkan kandungan kimianya terlalu tinggi dan tidak merusak serta mencemari air tanah pada saat pembuangan limbah dari usaha laundry sepatu ini. Sebelum melakukan pembuangan limbah, maka kami melakukan penetralan terlebih dahulu dengan melakukan 3 tahap, antara lain: yang pertama, ada limbah yang dihasilkan oleh kegiatan usaha laundry ini harus ditampung terlebih dahulu di dalam satu wadah atau bak yang kami buat. Yang kedua, limbah usaha laundry yang sudah ditampung dalam wadah lalu dicampurkan tawas yang berfungsi untuk mengurangi kadar kimia yang ada pada limbah usaha laundry. Yang ketiga, limbah usaha laundry yang sudah dicampurkan tawas kemudian dipindahkan dan disaring lalu didiamkan beberapa saat. Habis itu dibuang ke saluran pembuangan atau tanah. Selanjutnya, aspek yuridis bentuk perusahaan. Bisnis usaha laundry sepatu ini yang kami beri nama Nocturnal Swiss Treatment merupakan bisnis yang tidak berbadan hukum karena bentuk badan usahanya adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan jasa. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum diletakkan pada mitra atau sekutu dari bentuk usaha tersebut dengan pembatasan pengaturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari segi usaha jasa yang kami lakukan adalah pendirian bisnis yang tidak melanggar hukum yang berlaku, karena dalam melakukan pencucian sepatu kotor ini tidak menggunakan deterjen yang berbahaya karena sudah diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup.